Oke, kali ini kita akan bahas materi tentang torsi ya, segi panjang ya. Nah, ada gaya-gaya yang bekerja di sini. Nih, berapa torsi yang dihasilkan jika titik porosnya di 0 gini, di O gitu ya. Di sini berarti ya. Nah, kita lihat nih. Yang pertama, kita eliminasi dulu yang tidak perlu. Torsi yang lurus dengan ini akan sama dengan 0, berarti ini 0 ya. Ini 0 juga torsinya. Nah, kalaupun ada torsi di sini juga akan 0. Nah, torsi di sini juga 0. Oke. Nah, jadi yang 7, 5, 9 ya. Ini tidak kita gunakan nanti. Kalau di titik di porosnya 0. Karena syarat torsi ya yang kita kenal dengan tau itu F kali L ya. Nah, gaya ini harus tegak lurus dengan lengan momennya ya. Nah, panjangnya berapa? Nah, kita lihat yang tegak lurus itu kayak mana sih sepertinya. Nah, misalnya kita yang 6 dulu ya. Yang 6 dulu nih. Kita buat seperti ini ya. Nah, jadi kan bentuknya yang 6 ini jadinya kita proyeksikan nih misalnya. Ini lurusnya di sini. Gitu ya. Nah, maka satu sudutnya ada di sini pasti. Oke. Nah, kita misalkan di sini alfa. Ya. Nah, di sini juga pasti alfa ya. Karena persegi panjang kan lawannya di sini pasti beta ya. Berarti di sini alfa, di sini beta ya. Oke. Nah, kita lihat dulu yang 6 ya. Yang 6. Perhatikan, yang 6 ini kan bentuknya jadi gini. Ini 6 Newton, kemudian di sini sudut alfa ya. Oke. Nah, di sini juga ada alfa di sini. Apa? Oke. Nah, kita anggap ini D lah ya. Dari O ke titik A ini D ya. Panjangnya D di sini ya. Nah. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalau kita lihat, maka yang kita perlukan ya dari titik 0 ya, yang perlu kita perlukan dari titik 0 ke titik A ya, yang di sini. Yang ini enggak usah ya. Salah. Berarti yang tegak lurusnya. Ini kan tegak lurus nih. Berarti di sini apa? F ya, ini kita anggap F nih. F sama dengan 6. F cos alpha gitu ya. Nah, karena di sini F cos alpha, maka di sini D. Nah, maka torsinya menjadi F kali L ya kan. Nah, F-nya berapa? F cos alpha. F cos alpha dikali L. Nah, oke. Nah, sekarang kita mau tahu nih, L nanti yang digunakan yang di mana gitu. Kita kan bingung nih, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini lagi ya, di sini kita lihat. Nah, kita lihat di sini. Nih, ini alpha ya. Nah, maka kalau kita ngomong cos alpha, di sini kita punya panjang ya. Di sini panjangnya 4 meter ya kan. Nah, di sini 2 meter. Berarti di sini 2, di sini 2, di sini 1, di sini 1 ya. Di sini 1 juga ya. Nah, berarti ini 2 ya. Nah, cos alpha sama dengan berapa? Cos alpha sama dengan 2 per D, betul? Atau kita samain aja lah dengan ini L ya. L ini kita jadikan D lah. L ini kita jadikan D. Nah, maka yang ini akan sama dengan F kali 2 per D kali D. Nah, maka F kali 2 ya. Oke, gampang ya. Nah, maka di F6-nya, di gaya 6 Newtonnya, torsinya sama dengan F kali 2 ya. Nah, ditambah. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau kita ngomong torsi yang bekerja di 0, maka kita ngomong sigma torsi gitu ya. Sigma torsi sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah bla 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 sampai berapa torsi gitu ya, torsi n. Torsi 1 berarti
F1 kali D1 ditambah F2 kali D2 ditambah F3 kali D3 ya. Nah, di sini kalau kita misalnya anggap F1 sama dengan 6 Newton ya. F1 sama dengan 6 Newton, maka F1 kali D. Berarti F1-nya berapa? 6 kali D-nya berapa? Tadi udah kita dapat 2. Oke, nah sekarang F2 ya. Nah, sekarang kita lihat F2-nya. F2 yang digunakan 8 ya. F2 sama dengan 8. Nah, kita lihat yang 8. 8 berarti ada di sini tuh. Nih, kita lihat nih yang 8 nih sekarang. Ini 8 Newton. Oke. Nah, ini juga lurus nih. Yang tegak lurus dengan 8 ada di mana? Ya, berarti ada di sini. Yang tegak lurus dengan ini ya. Dengan jaraknya. Nah, kalau misalnya kita anggap nih, ini tadi alfa, ini tadi beta, ini juga beta, ini alfa. Nah, ini kita anggap beta sini ya. Nah, di sini ada beta di sini. Berarti ini apa? F2 cos alfa gitu ya. Nah, kalau kita ngomong F2 cos alfa, maka kita lihat nih torsi 2-nya akan sama dengan F2 cos alfa kali D ini ya. Kali D ya, D ini. Nah, sekarang F2 cos alfanya kita lihat nih. Cos alfa 2 ya, cos ini berarti cos beta ya. F2 cos beta ya di sini ya. Cos beta ya. Cos beta sebenarnya berapa sih di sini? Ah, cos beta di sini. Ini tadi berapa? Berarti nilainya 1 kan? Berarti di sini 1 ya. Oke. Nah, di sini 1. Ini 1. Nah. 1 berarti kalau cos beta gimana? D per M gitu ya. Datar per miring. Berarti cos beta sama dengan datarnya berapa? 1 per D gitu ya. Nah, sehingga torsi 2 sama dengan F2 kali 1 per D kali D. Kali coret berarti F2 kali 1. Oke, dapat nih. Sehingga F2-nya berapa? 8 kali 1 gitu ya. Nah, ditambah lagi F3 lagi. F3 nih F3 ya. F3. Nah, ini nanti kita jadikan F4 ya. F3 4 Newton juga sama. Berarti F3-nya ini ada di sini kan? Nih. Kita lihat nih. Ini 4 Newton. Nah, D-nya ada di mana D-nya? D-nya berarti di sini kan? Nah, ya dah. Ini 0, titik 0-nya, titik O-nya. Nah, sini D, ada D sini. Oke. Nah, berarti di sini 1 ya. Nah, kita lihat nih. Di sini kan berarti lurus ya. Lurus dengan D. Yang kita mau adalah tegak lurus dengan D. Ada di mana? Kalau di sini 4 Newton berarti di sini dah. Oke. Nah, lagi kita coba pakai sudut. Kalau ini alfa misalnya. Berarti di sini beta ya kan? Berarti di sini juga alfa, oke? Nah, selanjutnya kalau misalnya kita perlu tadi yang di sini, maka ini tidak perlu ya, jangan kita hitung. Nah, maka di sini F cos alfa ya kan? Karena yang diapit menggunakan cos. Nah, lanjut. Berarti torsi di 3 ya, torsi 3 sama dengan F kali D-nya. Oke. Nah, F-nya apa? F cos alfa kali D gitu ya. Nah, tapi kan ini tidak ada sudut, Pak. Oke, kita lihat dari sini ya. Dari sudut yang terbentuk cos alfa, kita lihat nih. Cos alfa di sini nih. Cos alfa di sini ya. Cos alfa sama dengan datar per miring 1 tadi jaraknya ya. 1 per D. Nah, tinggal kita masukin lagi di sini. Ya. Masukin di sini, maka F kali cos alfa 1 per D dikali D. D-nya coret, selesai. Maka F kali 1. Oke. Nah, lanjut F3-nya adalah F-nya berapa? F3-nya 4 kali 1 gitu ya. Nah, ditambah, nah karena ada 4F kita, maka ini F4 kali D4. Oke, nah sekarang yang 4. Yang 4 nih kita lihat nih. Ini hanya karena kalian bingung ya. Tapi kalau kalian udah jago nanti udah gampang ini. Jadi tidak perlu ditulis-tulis lagi, dicari-cari lagi kayak seperti ini. Bapak hanya menjelaskan gimana nih kok bisa jadi 6 kali 2, kok bisa 8 kali 1, kok bisa 4 kali 1 dan seterusnya. Nah, nih kita lihat nih. Misalnya di sini kita buat ya. Kita buat di sini.
Nah, ini D. Ya kan? Nah, di sini 1. Ya kan? Di sini 2. Nah, F4-nya ada di atas nih. F4 ada di atas. F4. Nah, kalau kita luruskan ini kan berarti lurus di sini. Nah, yang tegak lurus berarti di sini tuh. Nah, kalau misalnya sini alfa, maka di sini F4 cos alfa. Kalau di sini alfa, berarti di sini beta gitu ya. Berarti di sini juga alfa ya. Nah, kita lihat nih. Cos alfanya berarti sama dengan datar per miring gitu, 2 per D. Ya udah, langsung kita masukin di sini. Berarti torsi 4 sama dengan F4 cos alfa kali D ya, kali D. Nih lihat nih, F4 cos alfa ini kan tegak lurus dengan D, maka dikalikan D gitu ya. Nah, maka sama dengan F4 cos alfa per 2 kali 2 per D dikali D. Nah, maka F4 kali 2. Maka di sini jadi F4 kali 2, F4-nya berapa? 3 kali 2. Oke, jadi sudah kita dapati semua angka-angkanya ya. Nah, sekarang di hasil akhirnya kita perlu ya perhatikan arahnya ya. Kita punya kesepakatan arah yang searah dengan jarum jam yang positif, yang berlawanan arah dengan jarum jam negatif gitu ya. Nah, kita lihat F1 ya, F1 tadi di 6 ya. Di arah yang berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kita buat min ya. Min 6 kali 2 jadi 12 ya gitu ya. Nanti kita ini F2-nya positif ya. Positif 8. Kemudian F3 juga berlawanan ya, berarti min juga, min 4 ya. Nah, F4-nya sekarang kita lihat F4. F4 searah ya, searah berarti positif 6 ya. Nah, jadi hasilnya adalah min 12 ditambah 8 min 4 ditambah 6. Hasilnya menjadi min 12 min 18 ditambah 14 sama dengan min 4 Newton meter. Nah, Pak, hasilnya min. Ya, berarti kita hanya kesalahan menentukan arah saja ya. Nah, artinya sebenarnya pergerakannya ya berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu ya. Nah, jadi nanti silahkan kalian coba untuk yang selanjutnya ya. Jadi kalau misalnya nih titik porosnya ada di titik B gitu ya. Nah, berarti yang searah atau yang sejajar dengan titik titik B ya kan? Lengannya sejajar, gaya yang lengannya sejajar dengan titik B pasti torsinya 0 begitu ya. Yang sejajar dengan titik B apa? Di sini ada 6 gitu ya. Begitu ya. Nah, otomatis yang di sini juga 0 karena jaraknya 0 begitu ya. Nah, jadi silahkan kalian pelajari selanjutnya di titik-titik mana, di titik A, B, C maupun D. Oke, terima kasih.